Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, Wakil Ketua DPR RI, dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati seluruh kader, pimpinan, anggota DPR Provinsi, DPR Kabupaten, fraksi Gerindra se-Sulawesi Selatan. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh kader, simpatisan, pendukung partai yang pada siang hari ini hadir di tempat yang berbahagia ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di hari yang cerah, di hari yang begitu indah, di hari yang begitu bersemangat, sesemangat jiwa kita untuk memenangkan Partai Gerakan Indonesia Raya dan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya dan seagung-agungnya kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir di tempat ini, menunjukkan loyalitas dan semangatmu, menunjukkan dukunganmu, menunjukkan supportmu untuk partai kita. Dan dari apa yang saudara-saudara tunjukkan, tadi katanya Ketua DPD hadir dari jam 3 pagi. Orang yang mau datang dari jam 3 pagi untuk mengikuti acara jam 2 siang, itu militansi dan loyalitasnya luar biasa. Dan saya yakin dengan semangat, militansi dan loyalitas yang saudara-saudara tunjukkan, Partai Gerindra seperti yang ditunjukkan oleh spanduk di atas, kemenangan Partai Gerindra dimulai dari titik ini. Kemenangan Partai Gerindra dimulai dari Sulawesi Selatan. Dan saya yakin dengan semangat dan dukungan serta kerja keras kita semua, apa yang kita cita-citakan dengan izin Tuhan akan tercapai. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas pengorbanan dan loyalitas kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dalam perjuangan ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra, 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 Prabowo, Prabowo, Prabowo. Terima kasih. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mendapatkan sambutan hangat saat menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Ahad, 5 Maret tahun 2023. Apakah akan berkoalisi antara Prabowo dan Surya Paloh pada Pilpres tahun 2024 mendatang? Apa yang menjadi komitmen kedua tokoh ini dalam menghadapi Pilpres mendatang? Kita simak di episode berikutnya, ya guys. صالحين وبحمد كل خلق جميل وخير كل خلق حميد كريم ويجعلنا هذه الايام. Hati-hati, tidur setelah sahur ternyata memicu 6 resiko penyakit berbahaya. Selama bulan suci Ramadan,
kaum muslimin mengalami perubahan jam makan dan jam tidur karena harus makan sahur pada dini hari untuk persiapan berpuasa. Dikutip dari situs Universitas Muhammadiyah Surabaya, Deden Nasrullah menyebut ada 6 penyakit yang potensial muncul jika kebiasaan tidur setelah makan sahur dilakukan. 6 penyakit tersebut adalah 1. Reflux asam gastroesophageal reflux disease atau GERD. Untuk mencegah kondisi tersebut, Deda menyarankan untuk menunggu setidaknya 3 jam sehingga makanan tersebut dapat diolah secara sempurna. 2. Penumpukan lemak. Jika setelah makan sahur memutuskan tidur, maka kalori akan tersimpan menjadi lemak, terutama bila yang dikonsumsi pada saat sahur makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Penumpukan lemak bisa memicu timbulnya diabetes, obesitas, hingga kanker. 3. Sakit tenggorokan. Sensasi panas tidak hanya terjadi pada dada, akan tetapi juga terjadi pada tenggorokan dikarenakan hal itu merupakan lanjutan dari efek GERD. 4. Serangan jantung. Orang yang mengonsumsi makanan berat dan langsung tidur bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jika tekanan darah tidak kunjung menurun dan berlangsung dalam waktu lama, akan meningkatkan risiko terserang penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke. 5. Stroke. Tidur setelah sahur dapat menyebabkan sistem pencernaan sulit untuk mencerna makanan, sehingga lambung membutuhkan asupan darah yang lebih banyak. Suplai darah yang terkonsentrasi menuju perut ini dapat membuat otak bisa kekurangan oksigen dan dalam jangka panjang dapat mengakibat stroke. 6. Konstipasi atau sembelit. Proses pengosongan lambung terjadi kurang lebih 2-3 jam setelah makan. Posisi tidur atau berbaring akan menghambat proses pengosongan lambung. Jika hal ini terjadi, maka akan memicu terjadinya penyakit konstipasi atau sembelit, kesulitan buang air besar. Selengkapnya buka di https://muhammadiyah.ar.id. Semoga bermanfaat ya. Tiga ciri sifat ini menjadi tanda apakah puasa kita sukses atau gagal. Menyambut Ramadan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hadar Nasyir mengajak kaum muslimin, tepatnya warga Muhammadiyah, untuk melakukan perenungan mendalam agar bulan yang penuh berkah ini tidak terlewat sia-sia sebagai rutinitas belaka. Bulan suci datang setiap tahun, sudah berapa kali puasa Ramadan? Nanti dihitung, lalu berapa kali puasa itu dihitung secara kualitatif, apakah dengan puasa kita bertambah kualitas ketakwaan kita? Itu saja pesannya. Mengutip perintah berpuasa pada surat Al-Baqarah ayat 183, Hadar menjelaskan bahwa tujuan berpuasa adalah membentuk ketakwaan. Ciri orang bertakwa sendiri sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134, memiliki 3 sifat yaitu bersedekah di kala lapang dan sempit, menahan amarah, dan memberi maaf. 3 sifat ini, kata Hadar, menjadi ukuran kualitatif apakah puasa Ramadan berhasil membentuk ketakwaan. Hadar juga berpesan agar warga Muhammadiyah menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh pemaknaan dan keseksamaan. Tak lupa, Hadar juga berpesan agar warga persyarikatan giat membaca dan mengkaji kembali pikiran-pikiran resmi Muhammadiyah baik lewat buku, surat kabar suara Muhammadiyah maupun media resmi persyarikatan. Nah, jika itu bisa kita lakukan, maka puasa kita ada peningkatannya. Lebih dari itu, puasa harus membuat kita hidup bersemangat, cari ilmu juga harus bersemangat. Nanti tambah tadarusnya dan mencari ilmu. Kita keluarga besar Muhammadiyah juga harus punya tradisi membaca yang baik-baik, Al-Quran, hadis, berita-berita yang baik, lalu lahir tradisi Iqra, pesannya. How are you, Excellency? How are you, sir? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Anton Charles Lenton Blair atau kerap disebut Tony Blair di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 7 Maret 2023.
Tony Blair dan Prabowo membahas seputar hubungan bilateral Indonesia dan Inggris, khususnya pada bidang pertahanan yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, pertemuan ini bisa jadi sebagai sinyal dukungan dari pihak luar negeri bagi Prabowo yang akan mencalonkan diri di Pilpres tahun 2024. Sebab, kunjungan yang dilakukan Tony Blair ke Prabowo mirip dengan kunjungan serupa pada tahun 2014 ke Jokowi. Bisa saja itu tanda-tanda atau indikasi Blair dukung PS Prabowo Subianto di Pilpres dulu di tahun 2014. Kalau tidak salah, Jokowi juga didukung oleh Blair, kata Ujang. Ujang mengatakan, pada tahun 2014, Tony sempat bertandang dan menemui Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan, pada saat itu, Tony turut memberikan masukan terhadap Jokowi soal cara mempersiapkan pemerintahan. Dalam konteks tertentu, dukungan pihak luar itu penting bagi PS. Selain harus mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa, PS juga mesti dapat dukungan dari pihak luar, ujarnya. Saya mengerti bertempur, saya mengerti perang. Tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau mendidik saya tidak tahu. Tapi kira-kira itu. Ya, terima kasih kesempatan yang baik pada hari ini. Sekarang kira-kira setengah 3 kita sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari layanan ambulans negara. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kurang 250 orang. Jadi alhamdulillah sekali, mudah-mudahan kegiatan seperti ini nanti akan bisa kita laksanakan di daerah yang lain, terutama di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, daerah-daerah yang kecil, dan kita akan untuk masyarakat. Semua ini kita lakukan adalah untuk pesan dari Partai Gerindra juga Pak Prabowo supaya kita tetap berjuang untuk masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih atas pelaksanaan ini luar biasa, dan infeksi dari Jakarta saya sampaikan banyak. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mendapatkan sambutan hangat saat menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Ahad, 5 Maret tahun 2023. Apakah akan berkoalisi antara Prabowo dan Surya Paloh pada Pilpres tahun 2024 mendatang?
Apa yang menjadi komitmen kedua tokoh ini dalam menghadapi Pilpres mendatang? Kita simak di episode berikutnya, ya guys. Ex-Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisutama Kusubandio memenuhi undangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya bertemu dan berdiskusi santai berdua di ruang kerja Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jumat 3 Maret tahun 2023. Sore tadi senang sekali saya diundang Pak Prabowo ke kantor beliau di Keman RI, kata Wisutama dalam keterangannya di Instagram @Wisutama, dikutip pada Sabtu 4 Maret tahun 2023. Komisaris Tokopedia dan Telkomsel itu mengaku pertemuannya dengan Prabowo diisi dengan diskusi santai membahas banyak hal mulai dari pertahanan modern, pendidikan hingga soal kreatif. Kami diskusi banyak hal yang sangat menarik dari soal pertahanan modern, pendidikan sampai soal kreatif yang diselingi senda gurau dan tawa, ungkap Wisnu. Wisnu pun menutup pertemuan tersebut dengan mendoakan Prabowo selalu dianugerahi kesehatan dan sukses di masa akan datang. Sehari sebelumnya di tempat yang sama, Menhan Prabowo juga menerima kunjungan jurnalis Najwa Shihab, Kamis 2 Maret tahun 2023. Ketua Umum Partai Gerindra itu memberikan buku kepemimpinan militer karya dirinya sebagai cenderamata. Thank you so much, Pak. It's an honor for me, kata Najwa. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mendapatkan sambutan hangat saat menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Ahad, 5 Maret tahun 2023. Apakah akan berkoalisi antara Prabowo dan Surya Paloh pada Pilpres tahun 2024 mendatang? Apa yang menjadi komitmen kedua tokoh ini dalam menghadapi Pilpres mendatang? Kita simak di episode berikutnya, ya guys. Ya, terima kasih kesempatan yang baik pada hari ini. Sekarang kira-kira setengah ya kita sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari layanan ambulans kita. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kurang lebih 250 orang. Jadi alhamdulillah sekali, mudah-mudahan kegiatan seperti ini nanti akan bisa kita laksanakan di daerah-daerah yang lain, terutama di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, daerah-daerah yang kecil, dan kita akan membantu masyarakat. Semua ini kita lakukan adalah untuk pesan dari Partai Gerindra juga Pak Prabowo supaya kita tetap berjuang untuk masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih atas pelaksanaan ini luar biasa, dan dari Jakarta saya sampaikan banyak.
Saya mengerti bertempur, saya mengerti perang. Tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau mendidik saya tidak tahu. Tapi kira-kira itu. How are you, Excellency? How are you, sir? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Anton Charles Lenton Blair atau kerap disebut Tony Blair di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 7 Maret 2023. Tony Blair dan Prabowo membahas seputar hubungan bilateral Indonesia dan Inggris, khususnya pada bidang pertahanan yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, pertemuan ini bisa jadi sebagai sinyal dukungan dari pihak luar negeri bagi Prabowo yang akan mencalonkan diri di Pilpres tahun 2024. Sebab, kunjungan yang dilakukan Tony Blair ke Prabowo mirip dengan kunjungan serupa pada tahun 2014 ke Jokowi. Bisa saja itu tanda-tanda atau indikasi Blair dukung PS Prabowo Subianto di Pilpres dulu di tahun 2014. Kalau tidak salah, Jokowi juga didukung oleh Blair, kata Ujang. Ujang mengatakan, pada tahun 2014, Tony sempat bertandang dan menemui Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan, pada saat itu, Tony turut memberikan masukan terhadap Jokowi soal cara mempersiapkan pemerintahan. Dalam konteks tertentu, dukungan pihak luar itu penting bagi PS. Selain harus mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa, PS juga mesti dapat dukungan dari pihak luar, ujarnya. Tiga ciri sifat ini menjadi tanda apakah puasa kita sukses atau gagal. Menyambut Ramadan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hadar Nasir mengajak kaum muslimin, tepatnya warga Muhammadiyah, untuk melakukan perenungan mendalam agar bulan yang penuh berkah ini tidak terlewat sia-sia sebagai rutinitas belaka. Bulan suci datang setiap tahun, sudah berapa kali puasa Ramadan? Nanti dihitung, lalu berapa kali puasa itu dihitung secara kualitatif, apakah dengan puasa kita bertambah kualitas ketakwaan kita? Itu saja pesannya. Mengutip perintah berpuasa pada surat Al-Baqarah ayat 183, Hadar menjelaskan bahwa tujuan berpuasa adalah membentuk ketakwaan. Ciri orang bertakwa sendiri sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134, memiliki tiga sifat yaitu bersedekah di kala lapang dan sempit, menahan amarah, dan memberi maaf. Tiga sifat ini, kata Hadar, menjadi ukuran kualitatif apakah puasa Ramadan berhasil membentuk ketakwaan. Hadar juga berpesan agar warga Muhammadiyah menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh pemaknaan dan keseksamaan. Tak lupa, Hadar juga berpesan agar warga persyarikatan giat membaca dan mengkaji kembali pikiran-pikiran resmi Muhammadiyah baik lewat buku, surat kabar suara Muhammadiyah maupun media resmi persyarikatan. Nah, jika itu bisa kita lakukan, maka puasa kita ada peningkatannya. Lebih dari itu, puasa harus membuat kita hidup bersemangat, cari ilmu juga harus bersemangat. Nanti tambah tadarusnya dan mencari ilmu. Kita keluarga besar Muhammadiyah juga harus punya tradisi membaca yang baik-baik, Al-Quran, hadis, berita-berita yang baik, lalu lahir tradisi Iqra, pesannya. Hati-hati, tidur setelah sahur ternyata memicu 6 resiko penyakit berbahaya. Selama bulan suci Ramadan, kaum muslimin mengalami perubahan jam makan dan jam tidur karena harus makan sahur pada dini hari untuk persiapan berpuasa. Dikutip dari situs Universitas Muhammadiyah Surabaya, Deden Nasrullah menyebut ada 6 penyakit yang potensial muncul jika kebiasaan tidur setelah makan sahur dilakukan. 6 penyakit tersebut adalah 1.
reflux asam gastroesophageal reflux disease atau GERD. Untuk mencegah kondisi tersebut, Dida menyarankan untuk menunggu setidaknya 3 jam sehingga makanan tersebut dapat diolah secara sempurna. 2. Penumpukan lemak. Jika setelah makan sahur memutuskan tidur, maka kalori akan tersimpan menjadi lemak, terutama bila yang dikonsumsi pada saat sahur makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Penumpukan lemak bisa memicu timbulnya diabetes, obesitas, hingga kanker. 3. Sakit tenggorokan. Sensasi panas tidak hanya terjadi pada dada, akan tetapi juga terjadi pada tenggorokan dikarenakan hal itu merupakan lanjutan dari efek GERD. 4. Serangan jantung. Orang yang mengonsumsi makanan berat dan langsung tidur bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jika tekanan darah tidak kunjung menurun dan berlangsung dalam waktu lama, akan meningkatkan risiko terserang penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke. 5. Stroke. Tidur setelah sahur dapat menyebabkan sistem pencernaan sulit untuk mencerna makanan, sehingga lambung membutuhkan asupan darah yang lebih banyak. Suplai darah yang terkonsentrasi menuju perut ini dapat membuat otak bisa kekurangan oksigen dan dalam jangka panjang dapat mengakibat stroke. 6. Konstipasi atau sembelit. Proses pengosongan lambung terjadi kurang lebih 2-3 jam setelah makan. Posisi tidur atau berbaring akan menghambat proses pengosongan lambung. Jika hal ini terjadi, maka akan memicu terjadinya penyakit konstipasi atau sembelit, kesulitan buang air besar. Selengkapnya buka di https://muhammadiyah.ar.id. Semoga bermanfaat ya. كنا بصدرك الجميل اللهم وجهك الحسن يا حسن يا جميل يا كريم الإنسان سؤالك الجميل يا كريم المعروف عونك يا رب يا ذا الجلال والإكرام وصلنا اللهم واجعلنا صالحين واجعلنا كل خلق ذميم علينا كل خلق حميد كريم واجعلنا هذه الأيام. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mendapatkan sambutan hangat saat menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Ahad, 5 Maret tahun 2023. Apakah akan berkoalisi antara Prabowo dan Surya Paloh pada Pilpres tahun 2024 mendatang? Apa yang menjadi komitmen kedua tokoh ini dalam menghadapi Pilpres mendatang? Kita simak di episode berikutnya, ya guys. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, Wakil Ketua DPR RI, dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati seluruh kader, pimpinan, anggota DPR Provinsi, DPR Kabupaten, fraksi Gerindra se-Sulawesi Selatan. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh kader, simpatisan, pendukung partai yang pada siang hari ini hadir di tempat yang berbahagia ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di hari yang cerah
menunjukkan supportmu untuk partai kita. Dan dari apa yang saudara-saudara tunjukkan, tadi katanya Ketua DPD hadir dari jam 3 pagi. Orang yang mau datang dari jam 3 pagi untuk mengikuti acara jam 2 siang, itu militansi dan loyalitasnya luar biasa. Dan saya yakin dengan semangat militansi dan loyalitas yang saudara-saudara tunjukkan, Partai Gerindra seperti yang ditunjukkan oleh spanduk di atas, kemenangan Partai Gerindra dimulai dari titik ini. Kemenangan Partai Gerindra dimulai dari Sulawesi Selatan. Dan saya yakin dengan semangat dan dukungan serta kerja keras kita semua, apa yang kita cita-citakan dengan izin Tuhan akan tercapai. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas pengorbanan dan loyalitas kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dalam perjuangan ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra! 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 Jauh! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rasulullah, pada siang hari ini kita telah menjadi pelopor di dalam merintis electric vehicle atau EV yang nanti akan dikembangkan di Indonesia. Ini adalah sebuah sepeda motor komplit dengan baterainya, di mana baterainya ini bekerjasama antara SMK Muhammadiyah Purwodadi dengan Purwodadi Purworejo dengan Freenet Teknologi. Ini adalah perusahaan pelopor baterai untuk electric vehicle pertama-tama, bukan hanya di dunia. Atas nama pemerintah dan juga atas nama Muhammadiyah, saya mengucapkan terima kasih kepada tim dan CEO Freenet, dan tentu saja pemerintah akan terus mendukung upaya kreatif dari anak bangsa untuk memajukan Indonesia dalam rangka membangun energi hijau Indonesia, mempercepat agar kita betul menjadi negara maju, menjadi negara pelopor dalam upaya untuk membangun ekonomi hijau, teknologi hijau, ramah lingkungan, anti polusi, termasuk polusi yang dihasilkan dari karbon dari kendaraan emisi karbon yang sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ketiga, di mana kami akan sampaikan hasil simulasi pasangan capres-cawapres Gerindra. Pertama-tama kepada responden itu kami tanyakan, seandainya pemilihan presiden atau pilpres itu berlangsung saat ini dan diikuti oleh 4 pasangan di bawah ini, pasangan manakah yang Anda pilih? Jadi seandainya kemudian pilpres itu diikuti oleh 4 pasangan saja, pasangan Prabowo Ganjar itu memperoleh elektabilitas tertinggi dengan persentase 34,3%. Hal ini kemudian diikuti oleh Anies AHY dengan persentase 29,1%.
Lalu ada Airlangga dan Erik dengan persentase 18,5%, serta Fuad Muldoko 11,6%. Sementara itu, 6,5% responden dikategorikan sebagai undecided. Kemudian kepada responden itu kami tanyakan, seandainya pemilihan presiden atau pilpres itu berlangsung saat ini dan hanya diikuti oleh 3 pasangan di bawah ini, pasangan manakah yang Anda akan pilih? Jadi seandainya kemudian pilpres itu diikuti oleh 3 pasangan saja, pasangan Prabowo Ganjar itu memperoleh elektabilitas tertinggi yang persentase 47,5%. Kemudian diikuti oleh Anies AHY dengan persentase 30,4%, Airlangga Erik 20,3%. Sementara itu 1,8% responden termasuk ke dalam kategori undecided. Selanjutnya kepada responden kami tanyakan juga, dari berbagai simulasi pasangan berikut ini, pasangan manakah yang paling Anda inginkan? Jadi survei LSC kali ini menunjukkan bahwasanya jika seandainya diberikan beberapa simulasi pasangan capres, ini pasangan Prabowo Ganjar memperoleh elektabilitas tertinggi dengan persentase 22,5%, diikuti oleh Ganjar Erik 19,1% dan Ganjar RK dengan 15,7%. Terakhir, lantas kepada responden kami tanyakan, dari 2 pasangan yang akhir-akhir ini begitu viral di media, yakni kita ketahui bersama ada Prabowo Ganjar dan Ganjar Erik, pasangan manakah yang menurut saudara atau menurut Anda paling cocok untuk memimpin Indonesia di tahun 2024 hingga 2029? Jadi survei LSD dalam hal ini menemukan bahwa pasangan Prabowo Ganjar itu tetap favorit. Sebanyak 50,9% itu menjatuhkan pilihan pada Prabowo Ganjar. Dan 42,5% responden itu memilih pasangan Ganjar Erik. Sedangkan kalau kita lihat bersama, responden yang menjawab tidak tahu, masih bingung atau tidak memilih satu di antara keduanya itu sebanyak 6,6%. Jumhur mayoritas fuqaha menyatakan bahwa salat tarawih lebih afdal dikerjakan berjamaah. Namun demikian, apabila dikerjakan secara munfarid sendiri tetap sah, hanya saja berjamaah lebih afdal. Sebab, pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah di masjid membawa beberapa hikmah, antara lain. Pertama, memberikan peluang mendapatkan pahala ibadah lebih banyak melalui salat berjamaah, karena pahala salat berjamaah 27 kali lipat dari salat munfarid. Kedua, memupuk kecintaan kepada masjid melalui salat berjamaah di tempat suci itu agar menjadi orang yang terpaut hatinya kepada masjid dan dengan demikian diharapkan termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Ketiga, salat tarawih berjamaah merupakan wahana bagi jamaah untuk belajar dan memperoleh pengetahuan agama Islam melalui kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para penceramah menjelang salat tarawih di masjid. Keempat, lebih menyemarakan suasana bulan suci Ramadan sebagai bulan penuh berkah dengan kehadiran anggota masyarakat di masjid untuk melakukan salat bersama. Kelima, mengeratkan tali silaturahim dan memupuk kebersamaan antar sesama warga di sekitar masjid melalui pertemuan di masjid untuk tujuan yang sama, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah berupa qiyam Ramadan. Keenam, Nabi SAW memang menganjurkan agar salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Sumber: Majelis Tarjih dan Tajdid, Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan, Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, tahun 2016. Bang, kalau yang Jabar benar nggak sih bang, kabar nama Iwan Bule itu bang masuk bursa tadi dari Gerindra? Ya sama dengan di sama, DKI itu oke. kan banyak beredar nama-nama di Jawa Barat, di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, Oke. tapi belum ada keputusan apapun dari DPP. Bang, soal kemana? Ini yang harus dihindari selama berpuasa. Jadi bukan hal yang menahan dan dahaga. Pertama, berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam. Kedua, berkumur atau istinsyak secara berlebihan,
berkumur-kumur, dan beristinsyak memasukkan air ke hidung ketika berwudu tidak membatalkan puasa. Di luar bulan puasa, Nabi SAW menganjurkan agar orang berkumur dan beristinsyak sekeras-kerasnya agar mulut dan hidung lebih bersih. Namun dalam bulan puasa dituntunkan agar jangan berlebihan melakukan hal demikian agar tidak kemasukan air ke dalam perutnya sehingga puasanya menjadi batal. Jadi berkumur dan istinsyak secara normal tidak membatalkan puasa. Ketiga, mencium istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwat. Nabi SAW sendiri diriwayatkan pernah mencium istrinya ketika sedang puasa dan puasanya tidak dinyatakan batal karena ciuman beliau tidak disertai rasa birahi. Dalam fatwa tarjih, bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-muslim. Sepanjang bukan termasuk makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang haram. Hal tersebut sejalan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW pernah menerima berbagai macam hadiah dari raja-raja yang pernah dikirimi surat, seperti Raja Mukaukis dari Mesir. Berbagai hadiah yang diperoleh Nabi juga dari berbagai kepala negara seperti Farwah al-Junzami. Raja negeri Ailah pun pernah menghadiahkan seekor bagal putih keledai dan pakaian burda kepada Nabi SAW. Dalam acara-acara tertentu di Madinah, Nabi SAW kelihatan tidak risih makan bersama orang-orang non-muslim dalam QS. Al-Mumtahanah 8-9 disebutkan pula bahwa sepanjang non-muslim tidak memerangi dan berlaku kasar terhadap umat Islam, maka hubungan sosial kemasyarakatan harus berlangsung secara damai. Menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajib PP Muhammadiyah Kang Ola Syahid, seorang muslim juga diperbolehkan menerima takjil dari non-muslim. Sebagai bentuk muamalah, saya kira tidak apa-apa. Karena pemberian non-muslim dalam konteks itu masuk dalam kategori muamalah bainanas. Contoh kasus, kita punya tetangga non-muslim, lalu pas buka, dia bawakan makanan untuk kita sebagai mujamalah antar tetangga, ya tidak masalah, ucap Kaim. Meski demikian, Islam juga membatasi pergaulan dengan non-muslim. Umat Islam boleh menerima sesuatu dari non-muslim jika diberikan secara murni dan tidak mengikat. Serta barang yang diberikan adalah barang yang halal, karenanya umat Islam juga dibolehkan menerima pemberian berupa karpet atau sajadah. Selengkapnya baca di deskripsi ya guys. DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, fraksi Partai Gerindra Sulawesi Selatan, seluruh pengurus DPC, fraksi, DPRD, kabupaten kota yang hadir pada hari ini. Saya partai yang hadir, saya lihat ada senior-senior dari PPIN, ada dari Satria, Tidak, dan lain-lain, serta para kader dan simpatisan yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum, Ketua dan Pembina kita, Pak Prabowo Subianto, kepada saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini beliau mendengarkan langsung barusan saya telepon betapa menggebu-gebunya kader Gerindra Sulawesi Selatan dalam rangka menjemput kemenangan kita di 2024. Apresiasi dan salam hangat dari Pak Prabowo kepada kawan-kawan sekalian, dengan titipan salam, jangan kendorkan semangat dan untuk jemput kemenangan. Saudara-saudara sekalian, jalan panjang dan berliku tidak gampang yang ditempuh oleh Partai Gerindra selama kurun waktu 15 tahun ini. Tetapi kalau memang saatnya, takdirnya untuk menang, tidak ada yang dapat menghalangi. Oleh karena itu, segala macam isu
yang dibuat oleh yang tidak ingin kita menang itu jangan diperdulikan, jangan mengendorkan semangat. Sekali lagi, amanat Rapimnas bulan Agustus 2022 mengamanatkan Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Jadi kalau ada isu-isu yang kemudian menyatakan Pak Prabowo tidak maju presiden, itu sama saja dengan isu yang tidak benar. Ada lagi berita terakhir kemarin yang menyatakan bahwa Pak Prabowo bersedia jadi calon wakil presiden salah satu kandidat. Itu saya juga nyatakan sama sekali tidak benar. Kenapa? Dari hasil survei internal kita, baik sendiri maupun lembaga-lembaga survei yang kredibel, kita Partai Gerindra sudah hampir mendekati ranking 1. Kandidat presiden kita Pak Prabowo Subianto itu juga sudah melampaui calon-calon yang lain. Oleh karena itu, buat apa kita kemudian menjadi calon wakil presiden kalau kita sebentar lagi akan menang? Benar nggak? Untuk apa kita menunda pemilu kalau kita juga sebentar lagi akan menyebut kemenangan? Benar nggak? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita rapatkan barisan, mari kita kompak dan bersatu. Jangan mau dipecah belah oleh unsur manapun. Dan sekali lagi, saya mengulang ucapan dari Ketua Umum kita. Kalau ada yang sudah tidak cocok dengan partai kita, Partai Gerindra, silakan pergi dengan baik-baik. Dan kita tidak akan menghalangi, dan kita tidak akan kendor semangat perjuangan kita. Pada hari ini, kami yang dari DPP sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kader-kader Gerindra se-Sulawesi Selatan sangat luar biasa bersemangat. Dan tadi disampaikan oleh calon gubernur kita bahwa Sulawesi Selatan yang pada Pilpres lalu mencapai 68%, lebih kurangnya pada Pilpres 2024 harus berada di tingkatan 70% untuk Pilpres. Oleh karena itu, pada saudara-saudaraku sekalian, hitungan bulan ini sudah tidak berasa. Oleh karena itu, kepada DPC, para PAC, dan ranting, anak ranting yang berujung tombak, sekali lagi, mari kita rapatkan barisan, mari kita temukan Prabowo Presiden 2024 dan Gerindra menang. Oleh karena itu, tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua DPD kita bahwa penyusunan caleg juga sudah hampir selesai. Kemudian 85% anak ranting juga sudah hampir selesai. Oleh karena itu kita harapkan badan saksi yang telah terbentuk itu untuk segera mengisi pos-pos saksi yang ada di TPS yang akan ada. Oleh karena itu, jangan terpengaruh dengan yang namanya proporsional tertutup atau terbuka. Mau proporsional tertutup, mau proporsional terbuka sistem pemilu, Gerindra akan menang. Mau proporsional tertutup, mau proporsional terbuka, Prabowo Presiden 2024. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang mendalam atas semangat juangmu, semangat para kader yang hadir pada hari ini. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa kami yakin kemenangan Partai Gerindra seluruh Indonesia akan dimulai dari sini, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Untuk itu saya minta dan saya harap bahwa semangat kawan-kawan sekalian di sini yang bergelora akan menularkan kepada kawan-kawan seperjuangan di seluruh tanah air. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu lagi
pada perayaan kemenangan kita di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo bertekad Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat. Hal itu dikatakan Menhan Prabowo usai dirinya dikukuhkan jadi warga kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI Angkatan Udara di lapangan Jingga Markas Komando Kopasgat, Bandung. Selasa 14 Maret 2023, Bapak Presiden bertekad kita punya pertahanan yang kuat, ungkap Menhan Prabowo. Menhan Prabowo menambahkan, Kopasgat merupakan pasukan khusus yang dikenal melaksanakan operasi lintas udara pertama di Indonesia sewaktu Perang melawan Belanda di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Saat menyaksikan demonstrasi tempur pasukan Kopasgat, Menhan mengaku sangat bangga dan berbesar hati melihat keterampilan para prajurit yang sangat profesional. Saya mantan komandan pasukan khusus di Kopassus. Saya mantan komandan jenderal, juga pernah ikut membentuk pasukan anti-teror Satuan 81. Saya pernah latihan di beberapa negara. Melihat keterampilan profesionalisme para prajurit tadi, mereka sangat-sangat membanggakan. Kita tidak kalah dengan pasukan terbaik di dunia, kata Menhan Prabowo. Menhan Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia butuh pasukan-pasukan yang kuat untuk mempertahankan negara, menjaga kedaulatan negara, dan menjaga kekayaan negara. Rakyat pun sangat mendambakan tentara yang kuat dan tentara yang hebat. Hal itu dapat tercapai apabila diberi leadership atau kepemimpinan yang baik, kemudian diberi perlengkapan yang baik, dan hak-hak mereka diberikan dengan penuh. Niscaya mereka pasti berprestasi, pasti tidak kalah dengan tentara terbaik di dunia, terlebih TNI memiliki semangat sangat tinggi, rela berkorban. Apalagi ditambah kepatuhan dan kesetiaan mereka kepada pimpinan. Sekali lagi, apabila diberi leadership yang baik, perlengkapan yang baik, hak-hak mereka diberikan penuh, pasukan kita sangat-sangat membanggakan, tegas Menhan Prabowo. Menhan Prabowo juga berjanji akan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan pasukan untuk menyusun rencana ke depan. Dari segi kualitas sudah terpenuhi, namun perlu penambahan pasukan mengingat wilayah udara yang harus dilindungi sangat luas, titik-titik yang harus dijaga juga sangat banyak. Kopasgat harus besar dan kuat. Kita ingin menambahkan skuadron fighter kita, dan kita ingin menambah pertahanan udara kita, baterai-baterai kita, berarti radar-radar kita tambah. Berarti mereka butuh dukungan, ujarnya. Yang penting bagi kalian, insya Allah kita akan berbuat untuk kalian yang terbaik. Saya tugasnya adalah berjuang sekarang agar saudara-saudara dapat perlengkapan yang terbaik. Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto kerap terlihat mendampingi Presiden RI Joko Widodo Jokowi dalam kunjungan kerja kunker ke beberapa daerah belakang ini, pertengahan Maret ini. Prabowo juga tampak bersama Jokowi melakukan kunker ke Papua. Agendanya adalah peresmian gedung Papua Youth Creative Hub PYZH, berinteraksi dengan masyarakat di Pasar Yutefa hingga meninjau lahan jagung di Kabupaten Keerong. Bagi Prabowo, diikutsertakannya dirinya dalam sejumlah kunker merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi dalam membimbingnya melakukan tugas-tugas negara. Ia mengaku banyak belajar dari Jokowi terkait hal itu. Alasan tersebut pernah diungkapkan Prabowo dalam sambutannya saat acara Istighasah dan Doe bersama Rabita Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan.
Jumat 17 Maret 2023 saat mendampingi Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan. Saya mengerti bertempur, saya mengerti perang. Tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau mendidik saya tidak tahu. Tapi kira-kira itu. Prabowo jadi warga kehormatan Korps Marinir, Kopasgat, dan Brimob. Dilansir di kompas.com, 16 Maret tahun 2023 menyebutkan saat menahan Prabowo Subianto jadi warga kehormatan Korps Brimob, Korps Marinir, dan Kopasgat. Yang banyak tidak tahu, paman saya yang satu lagi, kakaknya Siono, namanya Subianto. Itulah nama yang saya nyandang sekarang, Prabowo Subianto, diberi nama Subianto. Prabowo Subianto itu dari sejak Agustus tahun 45 bergabung dalam polisi istimewa. Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto didapuk sebagai warga kehormatan Kopasgat TNI Angkatan Udara TNI AL melalui upacara tradisi pembaretan yang digelar di Lanut Sulaiman, Bandung. Selasa 14 Maret 2023, penganugerahan tersebut ditandai dengan penyematan baret jingga, brevet kehormatan komando, brevet albara, dan brevet dalpur dari Kepala Staf Angkatan Udara KSU Marsikal TNI Fajar Prasetyo kepada Menhan Prabowo. Pemberian gelar ini merupakan penghargaan kepada Prabowo yang dinilai sebagai tokoh yang memberikan dukungan dan berkontribusi nyata terhadap perkembangan dan pembinaan Kopasgat. Bersumber dari laman Kemhan, Prabowo melaksanakan upacara pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir pada 14 Februari tahun 2023. Terima kasih, saya akan pertahankan kehormatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, ujar Prabowo. Pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir merupakan penghormatan atas sebuah penghargaan yang diberikan kepada pejabat negara atas perhatian dan kontribusinya kepada Korps Marinir. Pengangkatan Prabowo sebagai warga kehormatan Korps Marinir ditandai dengan penyematan baret ungu yang dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Kemudian, penyematan brevet kehormatan anti teror aspek laut dan brevet intai para amfibi Korps Marinir.